A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min sinin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa teman-teman, eh, kalau background noise-nya kedengaran terlalu mengganggu, tolong kasih tahu di chat ya. Oke, dan alhamdulillah kita sudah sampai di hari terakhir kelas bahasa Arab Al-Quran Dasar. Alhamdulillah. Insya Allah malam ini kita akan menyelesaikan materi yang tersisa, yaitu fi'il mudhari. Kemudian lagi pelaku luar. Dan kalau misalnya masih ada waktu, kita akan coba juga membahas fi'il amar dan fi'il nahi. Nahi dan fi'il amar. Ya. Kemarin kita udah sempat membahas beberapa versi dari fi'il mudhari. Kalau diawali dengan A seperti ini, misalnya astaghfiru, berarti siapa yang memohon ampunan? Diawali dengan A. Saya. Iya, saya memohon ampunan. Masih ingat nggak kalau misalnya Ana mau bilang kami memohon ampunan, itu bagaimana? Astagfirullah. Udah ada aja. A diganti dengan nun. Hamzahnya diganti dengan nun. Jadi seperti ini ya. Astagfirullah. Amin. Kalau misalnya dia maskulin, memohon ampunan. Diawali dengan huruf Ah. apa? Ta atau ya? Iya. Iya. Oke. Iya. Nah, yastaghfiru. Satu lagi kalau diawali dengan huruf ta, siapa yang memohon ampunan? Dia feminin ya, Kak. Kamu Oh, kamu. maskulinnya, kamu maskulin. Oke. Jadi anak tulis di sini yan atau anti terserah. Ini adalah awalan fi'il mudhari. Awalan fi'il mudhari. Kuncinya di sini teman-teman. Harus diingat. Yan atau anti huruf ya, alif sebenarnya hamzah gitu ya. Nun dan ta. Gitu. Nah, dan dia ada dua versi.
Ada yang diawali dengan A seperti ini. Ada juga yang diawali dengan U. Kemudian na bisa atau diawali dengan nu. Eh, kemudian lagi ya atau you. Ta atau tu. Ingat kan eh, ketika kita menghafal tabel muslim, kita bilang ada versi muslimun, ada versi muslimu. Ya kan? Yang satu pakai tanwin, yang satu nggak pakai tanwin. Nah, untuk fi'il mudhari juga ada, tapi bukan masalah tanwin, masalah harokat atau bunyinya, suaranya. Ada yang diawali dengan A atau U, ada yang harokatnya fathah, ada yang harokatnya dhammah. Kak, kapan pakai yang fathah, kapan pakai yang dhammah? Insya Allah di kelas short nanti kita akan pelajari. Untuk sekarang, karena yang kasih tahu kata ini diawali dengan A atau diawali dengan U, seperti itu. Itu semuanya ada polanya masing-masing. Oke ya teman-teman. Nah ini Hana kecilkan dulu di sini. Hana kasih turun begini. Oke. Eh, ingat untuk memudahkan AU kan dari kata ana ya. Sama-sama diawali dengan hamzah, alif hamzah seperti ini. Nun apa? Nahnu juga sama. Untuk mengingat eh, awalannya gitu. Oh, kalau A berarti ana itu artinya saya. Na atau nu, oh, nahnu gitu. Berarti pelakunya kami atau kita. Tinggal ia dengan ta gitu. Ini sama dengan saya. Pelakunya ini ya, kemudian kami, kemudian dia maskulin, kamu maskulin. Oke. Nah, contoh tadi kita kembali lagi. Astaghfiru, nastaghfiru, hana hapus. Sekarang iya. Yastaghfiru, dia maskulin, satu orang ya. Satu orang. Anak kasih tanda di sini. Ingat teman-teman tabel muslim kalau untuk dua orang rofa, yang pelakunya rofa kan? Hmm. Di tabel muslim dua rofa apa? Huma. Ani. Kan? Muslimun, musliman, muslimin. Satu semua. Muslimani, muslimah ini dua semua. Tapi yang versi rofaknya muslimani. Ya toh? Nah, jadi ani itu penanda dua rofa. Kalau Hana ganti akhirannya seperti ini, dikasih ani, ianya tetap ya, tapi akhirnya jadi ani seperti ini, yastaghfironi. Berarti dia maskulinnya bukan satu lagi, tapi dua. Kenapa? Karena ada ani di akhirannya. Mereka berdua jadinya. Dia dua. Kenapa dua? Ada ani. Oke. Nah, kemudian tiga rofa. Muslimun, musliman, muslimin, satu semua. Muslimani, muslimaini, muslimaini, dua semua. Versi rofaknya muslimani. Bawahnya muslimuna, muslimina, muslimina, tiga semua.
Versi rofaknya apa? Una. Una. Muslimuna. Jadi akhirannya una. Karena ganti lagi. Yastaghfiruna. Nah, ini jadi dia maskulin banyak. Mereka aja, mereka. Ini mereka berdua artinya. Tunggu, ini kali dua, ini kali tiga. Karena ada una tadi ya. Mereka berdua. Ini mereka maskulin. Oke, untuk fi'il mudhari yang kita lihat awalan dan akhirannya. Kalau fi'il madhi kita lihat akhirannya saja, awalannya tidak pernah berubah. Kalau fi'il mudhari awal dan akhirannya kita harus perhatikan. Untuk ya, dia orang ketiga. Yastaghfiru, ru, berarti satu maskulin ya. Dia maskulin satu orang. Yastaghfirani karena diawali dengan ya, pelakunya adalah dia. Akhirannya ani, berarti dianya ada dua orang. Makanya mereka berdua. Yastaghfiruna, karena diawali dengan ya, maka pelakunya adalah dia. Kemudian una, menandakan jamak, maka dia banyak. Artinya mereka maskulin. Seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti. Bisa. Oke, alhamdulillah. Nah, kita coba lagi kasih contoh. Yan suruh. Siapa pelakunya? Yan suruh. Dia Ah, maskulin. dia maskulin menolong ya pada saat ini. Yang di dalam kurung disebutin di kepala saja. Oke. Kalau Hana bilang apa misalnya? Yan suroni, dengarkan suara Hana. Yan suroni. Siapa yang menolong? Mereka berdua. Mereka berdua feminin atau maskulin? Maskulin. Oke, mereka berdua menolong. Yan suruna. Mereka menolong. Mereka menolong. Makanya sekarang udah bisa dimengerti kan yang halaman berapa itu? Salah. 39. Iya, Tiga halaman sembilan di 3. mana? Nah, makanya Yan suruh ada kan tandanya anak tandain merah tuh. Ya sama akhiran u biasa seperti ini pelakunya huwa. Ya dan akhirannya ani pelakunya huma mereka berdua ya kan? Ya dan una artinya pelakunya adalah hum mereka. Maskulin semua ini baris pertama. Sekarang udah bisa dimengerti. Yan huwa yan suruh cara menghafalnya. Huwa yan suruh, huma yan surani, hum yan suruna. Huwa yan suruh, huma yan surani, hum yan suruna. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang diawali dengan ta. Tunggu dulu sebelum diawali dengan ta. eh,
Untuk ani, yansuroni, dia feminin juga bisa. Oh, ini tansuroni ya, maaf, maaf, salah. Em, Kembali ke iya lagi, ada satu lagi yang ya. Ingat kan kemarin kita menghafal fi'il madhi, huwa, nasoro, semuanya diikuti, boleh mute, boleh unmute. Huwa, nasoro, huma, nasoro, hum, nasoru, hiya, nasorot, huma, nasorota, hunna, nasorna. Kenapa? Karena kalau hunna ibu-ibu suruh berhenti. Nah, di fi'il mudhari juga ketika ibu-ibu semua, dia feminin, semuanya ibu-ibu, suruh diam juga. Jadi gimana? Yansur katanya. Ya, jadi dikasih sukun, yansur. Nah, oke. Jadi mereka feminin, yansurna. Makanya kembali ke sini untuk versi iya ada berapa? Iya tambah u biasa saja ya. U iya maskulin. Kemudian oh. Kemudian ya atau you ditambah ani, ya kan? Lakunya mereka berdua maskulin. Kemudian ya, loh, kok ini bisa ada titiknya, yang satu nggak ada titiknya. Di atau you ditambah una, oh, hybrid. Oke, mereka banyak ya, maskulin. Kemudian satu lagi, ya atau you ditambah sukun dan enam. Mereka feminin. Jadi ada 4 jenis iya. Bagusnya kalibri. Ini kita ganti di sini. Nah, ada titiknya semua. Kalau A sama na, au atau nanu hanya satu saja versinya seperti ini. Dan akhirannya u. Kayak yan suru, an suru, nan suru, astaghfiru, nastaghfiru, uslimu, nuslimu kan gitu. Jadi akhirannya u semua. Tapi kalau iya bisa akhirannya u, bisa akhirannya ani, una ataupun na saja. Seperti ini. Oke. Nah, sama ta juga seperti itu. Lebih baik Hana masukkan ke dalam tabel seperti ini.
Ini ya. Oke, ini versi iya. Nah, untuk versi yang ta, ingat kan ada awalannya ta juga. Ini sama seperti versi iya, hanya saja kalau ta itu untuk orang kedua. Orang kedua itu seperti kamu, kalian berdua, ataupun kalian. Nah, tuh. Bentar, ganti dulu ya. Nah, oke, kamu. Makanya tan suruh kamu maskulin menolong pada saat ini. Kalau tan suroni mereka berdua, sorry, kalian berdua menolong. Kalian berdua menolong. Tan suruna kalian eh, banyak menolong. Kemudian oke, tunggu dulu, Hana ulangi, maaf ya. Tan suruh, tunggu, tan suruh kamu menolong, maskulin ya. Tan suroni ani, kalian berdua menolong. Tan suruna una, kalian menolong pada saat ini, maskulin. Kemudian tan surna, kalian feminin menolong. Makanya jangan sampai salah baca huruf ya sama huruf ta. Kalau yan surna, mereka feminin yang menolong. Kalau tan surna, kalian feminin. Hati-hati. Sama seperti ini. Gitu. Eh, kemudian lagi, paling untuk yang belum apa anti. Anti itu spesial ya. Ina, anti, ta, atau tu ditambah ina. Nah, tan surina, tan surina. Ina itu anti atau kamu feminin. Atau feminin. Itu ya. Oke, kita lihat di sini. Huwa yan suruh, huma yan suroni. Ingat Ami? Hum yan suruna.
Una. Pokoknya yang diawalin dengan ya itu dia. Tambah ani dia kali dua. Tambah una dia kali tiga. Seperti itu. Supaya gampang menghafalnya. Kemudian yang bawahnya lagi. eh, yang nomor tiga ya. Baris nomor tiga. Tansuruna. Tansuru. Tansurani. Tansuruna. Nah ini kamu. Diawali dengan ta itu kamu. Kamu kali satu, kamu kali dua, ani, kamu kali tiga, una. Oke, tansuruna, tansurani, tansuruna. Sorry, gitu. Kemudian untuk ta dan ani, Hana kasih tahu ini kalian berdua. Tapi bisa jadi ini bisa dipakai oleh beberapa ini ya. Kalian berdua maskulin, kalian berdua feminin, atau mereka berdua feminin. Waduh, Kak, ini bagaimana menghafalkannya? Pusing. Nggak usah pusing, kita hafalkan menggunakan tabel fi'il mudhari. Insya Allah kalau hafal fi'il mudhari'nya, tabelnya, insya Allah ini bakalan mudah dimengerti. Oke. Kemudian yang ini, yang diawali dengan huruf ta. Ini bisa kamu maskulin atau dia feminin. Jadi pengecualiannya tiga ini. Yang ada pilihan artinya gitu. Kalau kita bilang tan suruh, siapa yang menolong? Kamu maskulin satu orang atau dia feminin satu orang. Sama ketika Hana bilang tan surani, bisa jadi yang menolong kalian berdua feminin atau kalian berdua maskulin atau bisa jadi mereka berdua feminin. Jadi ada tiga pilihan. Bagaimana kita tahu artinya yang mana? Yaitu nanti tergantung konteks, tergantung lagi membicarakan apa gitu ya. Membicarakan apa, membicarakan siapa. Untuk sekarang teman-teman hanya perlu untuk tahu mengidentifikasi saja dulu. Oke, lihat latihannya. Oke, kita coba latihan halaman 41. Ingat kalau fi'il mudhari lihatnya awal dan akhir. Jadi seperti ini, qalilan ma tadzakkaruna. Awalannya apa? Diawali dengan huruf Ta. diawali dengan huruf ta, berarti dia biasanya apa artinya? Eh, kamu gitu ya, orang kedua. Akhirannya una, banyak. Kamu kali tiga. Ta dan una, ya kan? Kalian. Oke, kalian kurang sedikit lagi. Gendernya apa? Maskulin atau feminin? Maskulin. Nah, kalian maskulin mengingat. Itu saja. Qalilan mah apa Kak? Nanti nggak perlu. Ini aja dulu. Berarti siapa yang ingat? Kalian maskulin ingat atau mengingat. Nomor dua, limuna diawali dengan iya, diakhiri dengan una. Oke, iya itu dia, pintar. Una berarti dikali tiga. Kali tiga. Nah,
Berarti siapa pelakunya? Mereka, mereka maskulin. Oh, pinter. Mereka maskulin zalim atau menzalimi. Mereka menzalimi pada saat ini, ya kan? Atau sedang melakukan kezaliman, gitu. Lagi, eh, nomor tiga diawali dengan ta, berarti kemungkinan besar itu kamu. Orang kedua. Mm-mm. Una dikali tiga, berarti kamu kali tiga artinya eh kamu kalian. Oke, kalian banyak ya. Dan gendernya maskulin atau feminin? Maskulin. Ini, Maskulin. iya, una kan dari tabel maskulin ya, muslimun. Nah, jadi kalian hidup dan mati. Ya, artinya. Nah, kalian hidup dan kalian mati. Ya, di dalamnya. Nah, ini gampang nomor 4. Diawali dengan A, udah pasti siapa Saya. pelakunya? Iya, saya. Saya bertumpu atau saya bersandar padanya ini Nabi Musa ini ketika berbicara sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Allah. Oh, ini tongkatku ya Allah. Atawakkau alaiha. Saya bertumpu padanya. Maksudnya bertumpu pada tongkatnya. Oke. Takulu. Ini ta. Hmm. Kamu. Tidak Orang ada kedua. tambahannya kan? Ya, Jadi jadi satu. Hmm. kamu Kamu maskulin. Atau kalau ta saja tadi satu F. Ya satu F. Iya, apa? iya, iya. Iya, iya. Dia feminin ya. Feminin. Hmm. Bisa jadi dia feminin. Mana tadi ini ya? Kamu maskulin atau dia feminin berkata. Jadi bisa jadi Abid yang berkata, bisa jadi Ahana yang berkata. Iya. Nah, gitu. Kemudian lagi, ia tazakkaru. Diawali dengan Iya. iya. Kalau iya itu Orang ketiga. dia, betul. Ada akhiran lain tambahan ani atau una? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hanya dia satu gendernya. Maskulin. Hmm, dia maskulin memperhatikan pada saat ini. Nomor 7 gampang. Nah, khafu diawali dengan nah. Kami. Hmm, kami takut. Innana sesungguhnya kami sangat takut. Nomor 8 diawali tuh Dengan yuridani. you. Hmm. You sama Ani. Hmm. You berarti dia, Ani dikali berapa? Dua. Hmm. Dua. Dikali 2. Jadi mereka Mereka berdua. hmm. Maskulin. Oke. Mudah kan? Seru sih Kak Hana. Kayak belajar apa. Seru. Mereka berdua maskulin ingin apa? Nggak tahu. Oke. Nah, nanti dicoba lagi. Mana ini tidak ada yang contoh yang berhenti. Hmm, belum. Ah, ini dia. Ya tarabasna. Diawali dengan dia. Ya, sama sukuna. Hmm, apa itu? Berarti orang ketiga tapi feminim banyak. Dia.
Dia kan diakhiri dengan na sukun, berarti feminin dan kali tiga ya. Artinya mereka feminin ya. Mereka feminin menunggu. Ya tarabbasna. Oke. Seperti itu teman-teman. Nanti sisanya dilanjutkan sendiri. Eh, sudah selesai. Ya, kita lihat bawahnya. Nah, ini bisa diterjemahkan. Oh, ini yang versi level keduanya, teman-teman. Kenapa level kedua? Karena ini udah ada domir terlampirnya di sini. Nah, tadi kan teman-teman hanya menentukan awal dan akhirnya saja kan? Oh, diawali dengan ya, akhirannya una, seperti itu saja. Sekarang ada langkah awal yang harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama, lingkari dulu domir terlampirnya. Kemudian kita pura-pura dia nggak ada. Seperti yang di layar sekarang. Ya, Tia, Niha, kita pura-pura hanya nggak ada. Sisanya apa? Ya, Tiani. Ya, Tiani. Berarti diawali dengan ya, kemungkinan besar dia. Diakhiri dengan ani, kan? Ya, Tiani. Ani. Berarti dia dikali Dua. dua. Artinya mereka berdua Mereka maskulin. berdua maskulin. Mereka berdua maskulin melakukan ha. Apa terjemahan untuk ha? Anaknya Hia. Hmm, anaknya Hia. Ana tulis dulu di sini ya. Oh, dikit banget. Mereka berdua maskulin melakukan saya. Melakukannya feminin. Oh, melakukan ya? Hmm, melakukannya feminin. Ini nya ini kita juga sama Kak. Kita bahas dulu nya sebelum dilanjutkan supaya teman-teman nggak bingung. Eh, Karena kan selalu kasih contoh seperti ini. Rumah kamu bisa kita bilang rumahmu. Artinya rumah kamu, mu itu kamu gitu ya. Versi terlampirnya. Atau rumah saya, rumah aku, jadi rumahku. Ini versi independennya, ini versi terlampirnya. Tapi kita bisa juga bilang rumah dia, kita bilangnya rumahnya. Oke, di sini nya itu menunjukkan bahwa merupakan versi terlampir dari dia, yang mana itu termasuk orang, ya kan? Sama aku orang, kamu orang, mu kata ganti orang, ku kata ganti orang, dan nya juga kata ganti orang. Tapi kadang kita menggunakan katanya seperti kalimat di sini. Eh, Rina meminjam buku di per meminjam 5 buah buku. 5 buah buku di perpustakaan dan membacanya dalam 1 hari. Nya ini siapa? Buku. Ah, buku 1 biji saja atau 5? Kelima-limanya. Kelima-limanya. Kelimanya. Kelimanya. Seperti itu. Kelimanya. Oke, jadi bukan Kan zina.
Kita tahu nya membicarakan 5 buah buku dan bukan menggantikan Rina. Jadi di sini nya bukan termasuk orang, nya merupakan kata ganti untuk benda. Ingat kan jatala tak berakal selalu dianggap satu feminin. Nah, dalam bahasa Indonesia juga kan seperti itu. Nya itu dalam pikiran ini secara ininya satu. Oh, tapi ternyata bisa juga untuk mewakili yang 5 ini. Jadi, nya tidak selalu merupakan kata ganti orang. Nya bisa juga merupakan kata ganti benda. Mau itu satu buah bendanya ataupun banyak. Makanya di sini jangan bingung mereka berdua melakukannya. Melakukan seorang perempuan, apa artinya? Nah, dari konteksnya teman-teman tahu melakukan sesuatu ya kan? Nya di sini bukan membahas orang, tapi membahas kayak apa sesuatu. Bisa dimengerti? Jangan salah paham dengan katanya di sini. Jadi bukannya satu feminin untuk orang, tapi mungkin perbuatan atau benda gitu. Bisa dimengerti? Belum? Iya, bisa, Kak. Hmm. Oke, alhamdulillah. Kalau Hana bilang mereka berdua menemukannya, nah bisa jadi nya itu seorang perempuan atau sebuah benda atau banyak benda. Kita nggak tahu nya apa. Nah, tapi kalau bilang melakukannya nggak mungkin nya ini satu orang perempuan. Pasti perbuatan atau benda gitu ya. Kembali lagi ke sini. Ya'irukum. Yang pertama tadi apa? Ditandai dulu bangir terlampirnya. Anggap tidak ada, tinggal ya'iru. Diawali dengan ya, artinya dia. Dia. Tidak ada tambahan yang lain kan? Iya. Berarti dia satu orang maskulin, ajar, Maskulin. apa misalnya mengajar, atau mengajari, atau mengajarkan, terserah. Mengajarkan, apa artinya kum? Dari mana? Anaknya antum. Hmm, antum artinya, Kalian. iya, kalian apa? Gender? Maskulin. Oh, pintar. Dia maskulin mengajarkan kalian maskulin pada saat ini. Oh, Masya Allah. Jadi yang ini versi dilingkari dulu domir terlampirnya. Oke ya, nanti dilanjutkan latihannya. Apa? Oke ya teman-teman. Nah, sebelum kita istirahat, satu lagi materinya. Ingat, rofa untuk pelaku, nasab untuk keterangan, jar untuk kepemilikan. Kita belajar di hari-hari pertama. Nah, kan kita selama ini belajar Ian suruh, dia menolong, atau eh, nasoru, mereka menolong maskulin pada waktu itu. Semuanya kita gunakan pakai kata ganti. Bagaimana saya mau bilang, misalnya Muhammad menolong? Gimana itu, Kak? Nah, untuk menggunakan itu namanya kata, tunggu, namanya pelaku luar. Pelaku luar. Kenapa dibilang pelaku luar? Karena kalau pelaku dalam itu di dalam satu kata fi'il itu saja. Seperti kalau Hana bilang Nasoro. Udah ada pelakunya di dalamnya kan? Nah, pelakunya di dalamnya siapa? Huwa. Kita tahu. Kalau Hana bilang Nasoru.
kita tahu pelakunya adalah hum. Kenapa? Karena diakhiri dengan gitu. Atau kalau Hana bilang yansuru. Nah, kita juga tahu adalah pelakunya huwa. Kenapa? Karena diawali dengan ya. Jadi pelakunya ada di dalam sini. Namanya pelaku dalam. Tapi kalau mau bilang Ahmad menolong atau Aisyah mengajar, kita nggak bisa taruh di dalam. Bagaimana caranya? Ya harus taruh namanya dibedakan dari fi'il ini. Persyaratannya, fi'il yang digunakan harus versi huwa atau versi hia. Contoh, Nasoro Muhammad. Apa nih? Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin? Muhammadun. Nah, Muhammadun kenapa? Karena pelaku Pelaku. rofa Pelaku ya, rofa. pinter. Nah, bagaimana kita memahami ini? Nasoro artinya dia maskulin menolong pada waktu itu. Kak Hana izin tanya, Hmm. berarti kalau dia fleksibel sempurna Muhammadun, tapi kalau nama bukan orang Arab berarti nanti pakai aturan misalnya Musa ya Musa gitu ya kan? Oh iya betul, seperti itu. Oke. Kembali lagi kemari. Jadi udah ada Muhammadun di luar, kita tahu dia pelaku. Kenapa? Karena dia statusnya rofa. Kata Muhammadun, saya pelakunya udah kelihatan. Jadi kamu yang tersembunyi ganti. Saya sekarang yang mejeng di sini. Muhammad menolong. Jadi bukan dia maskulin Muhammad menolong, tapi udah diganti. Pelaku yang di dalam sini udah diganti sama yang di luar. Kan ini yang paling kelihatan. Oke? Dan nggak boleh misalnya kita bilang Nasoru Muhammadun. Nggak boleh karena Nasoru itu versi hum. Yang boleh ada pelaku luar itu versi huwa atau hia saja. Versi huwa atau hia saja. Kalau anta-anti nggak boleh. Huwa, hia. Oke ya. Lagi, kalau salah baca, kalau salah ini, Nasara Muhammadan. Apakah artinya tetap Muhammad menolong? Bukan Nabi Muhammad yang ditolak Iya. Kita kembali lagi. Nasoro artinya dia maskulin yang menolong. maskulin menolong Siapa yang ditolong? Nabi Muhammad. Nah, Muhammad. Ya, beda artinya kan? Hanya karena harokat. Nasara Muhammadan, dia menolong Muhammad. Kalau Nasara Muhammadun, Muhammad menolong. Oke, nah ganti lagi. Ingat yang bolehnya fi'il versi huwa atau hiya saja. Makanya kemarin Hana lingkari kan PR-nya yang nggak usah dikerjakan dulu teman-teman. Nah, itu nomor 3 halaman 36. Halaman 36. Sakulat mawazinuhu. Oke, kita bahas. Mawazinuhu yang kita tahu itu adalah hu domir terlampir. Mawazinu tipis tidak ada al. Kemudian diikuti hu. Berarti dia idofah. Oke, gampang Kak Hana.
Kalau idofa, hu, domir terlampir bisa rofa nggak? Enggak bisa ya. Enggak, Kak Hana. Dua Kalau ya kan? iya, kalau di sini mudhof ilaih kan, makanya dia sebenarnya statusnya di sini Jar. jar, pinter. Meskipun hu, jangan salah, jangan tertipu. Domir bandel. Tapi mawazi nu akhirannya u berarti dia Rofa. ah. Sekarang kembali ke PI di sini. Takulat huwa nasoro huma nasoro hum nasoru Nasoru. hiya Iya, Nasorot. nasoru. Nah, sakulat berarti versi Iya. iya. Apa Hana bilang tadi? Kalau ada pelaku luar, dia harus apa? Kalau ada Huwa sama Hia. hmm, karena dia hia, kemudian ada rofa setelahnya, berarti pelakunya bukan lagi dia menjadi berat, tapi ini tadi mawazinuku, timbangannya artinya ini. Nah, kalau kita terjemahkan fakulat, artinya dia menjadi berat. Dia menjadi berat. Tapi karena sekarang tahu, oh ada pelaku luar. Kenapa kita tahu ada pelaku luar? Fi'ilnya Kak versi hia. Kemudian ada rofa setelahnya. Maka kita nggak bilang dia menjadi berat, salah, teng-teng. Artinya mawazinuhu menjadi berat. Timbangannya menjadi berat. Timbangannya menjadi berat. Begitu. Nomor berapa lagi kemarin yang diganti? Nomor 8. Fawaswasa lahuma syaitanu. Was-wasa. Was-wasa. Jadi huwa nasoro. Ah, ya kan? Berarti ini versi huwa. Oke. Kalau teman-teman lihat fi'il versi huwa atau hia, teman-teman nggak boleh langsung menerjemahkan dia berbuat apa gitu. Jangan. Tapi teman-teman harus biasakan cari dulu apakah ada rofa yang datang setelahnya. Nah, harus cari dulu pelaku luarnya. Maka di sini was-wasa itu kan kayak nasoro, berarti huwa ya. Nah, ada nggak rofa setelah ini? Syaiton. Syaiton. Asya ya, syaitan. Berarti sekarang bukan dia membisikkan pikiran jahat ya. Siapa yang membisikkan pikiran jahat? Asyaitonu tadi. Apa? Heeh. Jadi setan membisikkan pikiran jahat. La, la harf jar artinya kepada atau untuk. Kalau di sini lebih cocok kepada ya. Setan membisikkan pikiran jahat kepada huma artinya Mereka berdua. mereka berdua. Bisa maskulin, bisa feminin. Jadi fawaswasa lahuma syaitanu, setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka berdua. Waduh, panjang. Alhamdulillah. Nah, kemarin yang dilingkari belum bisa dikerjakan sendiri. Nanti coba dikerjakan sendiri. Hmm, domir terlampirnya di sini. Kak Hana, Ya, mau tanya lagi. ya, Dari soal yang nomor 8 tadi berarti antara fiilnya sama pelaku luar yang rofa-nya boleh jeda ya Kak Hana? boleh, boleh. Jedanya bisa panjang atau cuma satu dua kata atau gimana Kak Hana? Bisa panjang.
Oh, jadi selama dia jeda tapi setelahnya ketemu rofa itu dianggap telah keluar dari fiil yang di depan tadi gitu ya, Kak? Betul, iya. Oh, oke, oke. Terima kasih, Kak Hana. Sama-sama. Nah, itu fungsinya. Kemarin ya, Kak, apa fungsinya kita menghafal, mengetahui rofa nasab jar? Ya, untuk ini salah satunya. Gitu. Nah, ini halaman 42 bisa dikerjakan sendiri. Pelaku luar versus pelaku dalam. Halaman 44. Jika pelaku dari sebuah fi'il adalah dhamir, maka namanya pelaku dalam. Contohnya kata betul, pelakunya ana atau saya. Karena kita lihat akhirannya tu. Ini ada di tabel fi'il madhi. Jika pelaku dari sebuah fi'il bukan dhamir, maka dia adalah pelaku luar. Contoh kataba Muhammadun. Kataba versi huwa diikuti rofa. Jadi Muhammad menulis, bukan dia menulis. Oke. Syarat untuk pelaku luar harus datang setelah fiil, tidak harus bersisian satu sama lain. Artinya boleh ada jeda, seperti yang barusan ditanyakan. Statusnya rofa, masuk akal ya, karena rofa pelaku. Fiilnya hanya boleh dalam versi huwa atau dia. Makanya kalau bilang, misalnya, eh, yaqulu Muhammadun, bukan artinya Muhammad berkata, salah, yaquluna Muhammadun, bukan Muhammad berkata, mereka berkata. Jadi itu komposisi kalimatnya udah salah. Atau ada sambungan tanda kutip, insya Allah kita pelajari besok-besok. Untuk sekarang itu versi home kan, jadi nggak boleh ada pelaku luar. Ini di halaman masih 43, tunjukkan pelaku, salah ini, pelaku luarnya, tunjukkan pelaku luarnya jika ada di dalam kalimat-kalimat berikut. Nah, yang dikasih tanda itu fi'ilnya. Jadi teman-teman bagaimana Kak Hana caranya? Teman-teman lihat eh, apakah fi'ilnya versi huwa atau hia. Dan perhatikan awalan. Awalan iyan. Kalau diawali salah satu huruf ini, ya, alif, nun, atau ta, berarti dia fi'il mudhari ya. Nah, seperti ini. Yaqulu. Oh, seperti fi'il mudhari. Baru kita bisa tahu huwa atau hiyanya. Qala. Ini tidak diawali dengan yan. Berarti fi'il madhi. Baru kita bisa tahu huwa atau hiya. Setelah kita menentukan apakah ini huwa atau hiya, baru kita lihat ada nggak rofa. Nah, kalau ada rofa, baru tulis eh, ada pelaku luarnya, misalnya di sini. Qala tidak diawali dengan yan, berarti bukan fi'il mudhari. Tulis di sini fi'il madhi versi hiya, versi huwa. Huwa. Musa itu tidak fleksibel ya, karena diakhiri dengan alif, bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Kita anggap rofa. Jadi ada pelaku luarnya. Jangan hanya tulis ada, tidak ada, tidak ada, jangan. Tapi ditulis atau disebutkan penjabarannya seperti ini. Supaya teman-teman lebih eh, menguasai materi-materi kita. Coba ya, halaman 44. Seperti itu. Oh, tidak. Tidak. Oke. Kita istirahat dulu. Sholat sebentar baru kita lanjutkan insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi hari ini kita udah mempelajari pola dari fi'il mudhari. Ada yang,
ya, alif, nun, atau ta. Jadi kalau lihat fi'il, kita lihat apakah diawali dengan salah satu huruf yan atau tidak. Supaya bisa menentukan dulu fi'il mudhari atau fi'il madhi. Nah, setelah kita tentukan, oh ini fi'il mudhari, oh ini fi'il madhi. Baru bisa tentukan versi huwa atau hiya atau anta dan lain sebagainya. Kalau ketemu versi huwa atau hiya, kita nggak boleh langsung terjemahkan, tapi kita harus coba cari ada nggak rofa yang datang setelahnya. Isim rofa yang datang setelahnya. Karena bisa jadi eh, fi'il tersebut punya pelaku luar ya. Nah, itu aja. Kemudian kalau lihat ini yang halaman 44, 43. Kalau yang latihan halaman 42, ini fi'il mudhari sama domirnya. Kalau untuk latihan ini, domir terlampirnya dulu ditandai, kemudian dianggap tidak ada dulu. Baru fokus ke fi'ilnya. Ingat, fi'il madhi hanya kita perhatikan akhirannya saja. Tapi kalau fi'il mudhari, awalan dan akhiran. Kemarin kita udah alhamdulillah menghafal tabel fi'il madhi. Dan sekarang kita hafalkan tabel fi'il mudhari. Huwa yansuru, huma yansurani, hum yansuruna. Hiya tansuru, huma tansurani, hunna yansurna. Anta tansuru, antuma tansurani, antum tansuruna. Anti tansurina, antuma tansuroni, antunna tansurna. Ana ansuru, nahnu nansuru. Ini teman-teman harus dihafalkan. Sekarang Hana mau buat 3 buah tabel di sini. 3 buah kolom maksudnya. Bisa nggak? Mudah-mudahan bisa. Oke. Eh, Yuk, kita sama-sama bikin fi'il mudhari ya. Hmm. Huwa yansuru. Kemudian huma yansurani. Hum yansuruna. Ya, diawali dengan huruf ta ya. Tansuru, huma, tansurani, hunna, apa? Kembali ke ya lagi. Yan, surna. Anta, tansuru, kemudian antuma, tansurani, antum, tansuruna, una. Anti, tansurina, antuma,
tansuroni, antunna, tansurna. Kemudian ana, ansuru, dan nahnu, nansuru. Ini fi'il mudhari. Kita belajar isam, kita belajar ada isem yang tebal dan ada isem yang tipis. Nah, fi'il adanya isem yang normal. Ini normal ya, versi normal. Nah, kita akan coba bikin versi tipis dan kemudian versi super tipis. Ini untuk fi'il. Dia ada 3 versi. Versi normal, versi tipis, dan versi super tipis. Ana mau tandai semua yang diakhiri dengan U. Di yang normal. Yang diakhiri dengan U tidak ada tambahan ani, una, atau na. Yang pertama versi huwa. Kemudian versi iya. Apalagi versi anta dan Ana sama nahnu. ana sama nahnu. Gak enak banget ya. Apa ganti ininya aja. Nah, tunggu. Enak dikasih warna kuning atau apa? Biar kasih warna kuning aja. Ini highlight. Kalau versi normalnya diakhiri U seperti ini, tidak ada tambahan ani, una, atau na. Kalau tidak ada tambahan, hanya diakhiri dhammah seperti ini. Maka versi tipisnya dhammah diganti jadi fathah. Bukan yansuru, tapi yansuro. Huwa yansuro. Hiya tansuro. Anta tansuro. Kemudian ana ansuro. Nahnu nansuro. Gampang? Versi tipis dirubah menjadi akhirannya A. Versi tipis dirubah akhirannya jadi A. Versi ini. Dan versi super tipis dirubah jadi sukun. Huwa yansur. Hiya tansur. Anta tansur. Ana ansur. Dan nahnu nansur. Jadi hanya akhirannya saja yang diganti. Versi super tipis itu sukunnya. Versi tipis diakhiri dengan A. Versi normal diakhiri dengan U. Oke. Ini. Kemudian ada lagi yang dikasih tambahan ani. Kayak huma yansuroni. Seperti ini. Huma lagi tansuroni. Anta tansuroni. Antuma juga tansuroni. Diakhiri dengan ani. Kemudian diakhiri dengan una.
hum yansuruna dan antum tansuruna. Kalau versi normalnya diakhiri dengan ani atau una seperti ini, versi tipis dan super tipisnya itu sama, yaitu hanya kita tinggal hilangkan apa? Huruf nunnya saja. Sama seperti isem ya, cara menjadikan dia tipis, hilangkan tambahan nunnya atau ekstra nun. Nah, ini juga sama. Kalau yang ada akhiran ani atau una, kita tinggal hapus nunnya saja. Jadi huma yansuro, hum yansuru, ini. Nah, seperti itu. Huma apa? Yansuro, sorry, huma tansuro, antuma tansuro lagi, antum tansuru, antuma tansuro. Oke. Versi super tipisnya Hana bilang sama ya. Jadi kalau huma yang suroni jadi apa versi itu super tipisnya? Tinggal dihilangkan nun. Huma yang suro. Huma lagi tan suro. Antuma tan suro. Antuma lagi tan suro. Hum kita tinggal hilangkan nunnya. Yang suruh antum jadi apa? Jadi tan suruh. Oke. Ada satu lagi yang diakhiri dengan na. Anti ya, tansurina. Sama, tinggal dihilangkan na-nya saja. Tansuri. Hmm. Gampang kan? Yang diakhiri dengan u, versi tipisnya jadi diakhiri a, versi super tipis diakhiri sukun. Jadi yang suruh, yang suro, yang sur. Tansuru, tansuro, tansur. Karena maaf itu yang normal kehapus nunnya karena Oh ya, yang akan hapus ya. Oke. Anta, anta tansuru, tansuro, tansur. Ana ansuru, ansuro, ansur. Nahnu nansuru, nansuro, nansur. Gampang. Kalau yang akhiran ada nunnya, dihilangkan saja nunnya. Apa jadi dengan emak-emak di sini, Kak Hana? Kalau emak-emak mau selalu berbeda. Selalu ada aturan khusus ya. Kata emak-emak, "Shh, diam, kami nggak mau berubah. Biarkan saja kami seperti ini, nggak mau ribet. Emak-emak banyak kerjaan yang lain daripada berubah-berubah ininya. Kita punya banyak kerjaan, jadi nggak mau dia berubah. Versi normal, tipis, super tipis sama. Ini emak-emak. Hunna dan antum. Oke. Banyak banget karena hafalannya. Ya, sabar ya. Setelah ini nggak ada lagi. Nanti lagi di kelas short baru hafalan semua. Ini sebenarnya nggak terlalu menghafal sih ini ya. Paling yang dihafalkan tabel mudhari'nya saja. Dan harf tipis. Harf super tipis. Makanya kalau ini versi normal, kalau nggak normal kita tanya, oh kenapa kamu tipis? Kenapa kamu tipis? Karena ada yang menjadikan saya tipis.
Kalau isem, dia tipis karena 4 alasan. Salah satunya misalnya karena dia mudhof atau negasi mutlak atau karena dia jatala, ya kan? Kemudian kalau fi'il untuk sekarang, kenapa dia tipis? Karena diawali dengan harf tipis. Harf tipis itu sama seperti harf jar. Kalau harf jar menjadikan isem, statusnya jadi jar. Kalau harf tipis menjadikan isem ke bentuk tipis. Kak, apa saja harf tipis? Itu ada di halaman eh, berapa ini? 44. 44 kan? Oh, 45. Coba dibuka bukunya halaman 45. Huruf-huruf berikut ini membuat mudhari jadi tipis. Ke bawah ya. An, lan, likai, idan, hatta. An, lan, likai, idan, hatta. Berapa tuh? An, lan, likai, idan, hatta. 5. An, lan, likai, idan, hatta. An, lan, likai, idan, hatta. An, lan, likai, idan, hatta. Diulangi 3 kali. Nah, itu khusus untuk izan, teman-teman bisa lihat di sini penulisannya ada dua. Ada yang kasih tanwin seperti ini, ada yang pakai nun mati, nun sukun. Sama aja. Kalau likai ada 3. Boleh li-nya saja atau kai-nya saja. Kai nusabbihaka katsira. Ya kan? Likai boleh. Jadi ada 3 versi. Apa? Likai dan likai. Huruf tipis atau harf tipis an, lan, likai, idan, hatta. Makanya versi normalnya yan suruh. Ini kita ngomongin fi'il mudhari ya. Nah, contoh di sini. Tastaghfiru. Kalau di depannya ada an bukan lagi tastaghfiru tapi an tastaghfiro. Kenapa? Karena ada harf tipis, maka dia jadi tipis. Atau likai tastaghfiro. Litastaghfiro. Gitu teman-teman. Mana lagi? Yan suruh. Kalau ada izan di sini bagaimana? Izan yang surah. Iya. Izan nggak boleh yan suruh lagi ya. Jadi yan suruh. Izan yan suruh. Gampang. Eh, Nah, kalau di sini hatta apakah tetap yastaghfirna atau nunnya dihilangkan? Tetap. Tetap karena ini versi emak-emak ya. Versi emak-emak. Versi uh, home feminin. Mereka feminin emak-emak. Jadi tipis super tipisnya sama. Nggak pengaruh. Hatta yastaghfirna. Kalau anak kasih di sini depannya lan
Jadi Lan yastaghfiro. lan yastaghfiro. Tidak lagi lan yastaghfironi. Gitu. Apa harfnya tadi? Anlan likai idan hatta. Anlan likai idan hatta. Nah, sama. Ini menjadikan fi'il mudhari tipis. Yang menjadikan fi'il mudhari super tipis, ya harf super tipis. Ada di halaman 47. Kalau harf tipis diawali dengan an, kalau harf super tipis diawali dengan in. Inlan lama wal fali. Oh, di sini hanya li ya. Inlan lama ditambahin wal sama fal. Inlan lama wal fali. Baru li di sini ya. Kak Hana, maaf tanya sebentar Kak Hana. Kok lannya yang di tipis ada, super tipis ada, bedanya apa kan? Oh, inlam. Ini mim ini. Salah. Salah. Lam kok? Kita cek. Eh, Gimana ini? Sebentar. Tang, 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 tang. Berapa banyak? Inlam lama wal fali. Anlam. Jika itu kata inlam lama wal fali. Kenapa Hana jadi ragu? Kita harus cek dulu. Eh, Ini textbook apa itu workbook? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Adakah Dreamer di sini? Tolong konfirmasi, bener kan? Inlam kan? Inlam kan? Tolong. Iya, Mbak, ya, Kak. Lam. Kan ya betul. Alhamdulillah. Daripada Hana salah, lebih baik ini tanya. Yang ini salah ini lam. Inlam. Inlam lama wal fal li. Ini ngikutin Dream Big ini sepertinya. Nggak pakai wal fal. Inlam lama wal fal li. Inlam lama wal fal li. Inlam lama wal fal li. Oke, gampang saja kalau diikutiin. Bukan yang suruh, bukan yang suro, tapi yansur. In yansur, ya. In yastaghfir, atau seperti kita lihat contoh di bawah ini. Innaka in tazarhum. Makanya bukan, eh tunggu, bukan. Ini ya. Lam tajidu, nomor dua. Intazar. Kenapa itu intazar? Innaka in tazarhum. Oh, no, no, no. Harus lagi apa lagi? Nomor dua dulu teman-teman, nomor satu nanti. Lam tajidu katiban. Nah, di sini teman-teman tahu sebenarnya versi normal dari tajidu adalah tajiduna, ta sama una. Tapi karena ada lam, dia jadi versi super tipis. Kok tahu super tipis?
Ya iya, kan ini diawali dengan lam. Lam itu adalah huruf super tipis. Itu aja sih teman-teman. Makanya fokusnya untuk hari ini hafalkan tabel modore, eh, huruf tipis dan huruf super tipis. Nah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Teman-teman tahu kan versi normalnya apa? Tuh. Oke. Tentukan apakah fi'il di bawah ini normal atau tipis atau super tipis. Sepertinya ini bisa dikerjakan sendiri. Lam yaj'al. Dah. Akhirannya sukun ya kan? Super tipis ya. Diawali dengan lam lagi. In lam lamma wal fali. Lina nama nomor 4. Tipis atau super Tipis. tipis? Tipis. Tipis. Tapi Kak, in lam lamma wal fali Kak. Itu ada juga Kak super tipis. Harf super tipis itu li. Iya, harf tipis juga an lan likai. Ingat, likai bisa li saja. Nah, jadi ini sebenarnya li dari likai. Kok bisa tahu Kak? Ya karena Belakangnya fathah. ada a, nak lama, bukan nak lam. Kalau li nak lam, baru super tipis. Apa perbedaannya? Eh, Kenapa kita harus tahu perbedaan ini tipis atau super tipis? Jelas, artinya beda. Artinya beda ya. Kalau li, harf super tipis, itu artinya harus. Kalau li, eh, harf tipis dari likai, itu artinya sehingga. Beda jauh artinya. Gitu. Tahsabuhum. Normal, tipis, super tipis. Normal. Tahsabu normal. Nah, ini bisa dikerjakan sendiri semua. Ya, silakan. Udah bisa dikerjakan. Itu. eh, Ini insya Allah Nafi sama Amr kita sisipkan di sesi latihan kita nanti. Jadi Alhamdulillah em, kita udah sampai di hari terakhir ya, 14 hari membahas tentang grammar, bahasa Arab Al-Quran. Sekali lagi, kalau teman-teman merasa pusing, terlalu banyak yang dihafalin tahana, saya mau garuk dinding, frustasi, mau tantrum, silahkan. Memang Ustadz pengennya teman-teman seperti itu, tapi jangan menyerah, terus berjuang, terus latih. Ada juga apa namanya grup kita ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, kita udah punya komunitas sendiri. Jadi teman-teman itu nggak sendiri, kita bersama-sama rame-rame. Di dalam grup kita itu banyak sekali uh, dreamers yang lainnya atau mungkin yang belajar dari tempat yang lain yang uh, lebih daripada Hana gitu. Jadi banyak yang bisa membimbing. Semangat terus, insya Allah kita lanjutkan latihannya seharusnya mulai Senin depan. Cuma Hana belum bisa memastikan, mungkin Senin mau ada acara. Jadi insya Allah Hana kabarkan kepastiannya nanti ya kalau udah ada jadwal pasti di sini. Nah, menjelang hari Senin, hafalkan semuanya. Tabel Muslim, lebih baik dicatat di sini. Oh, sebenarnya yang ada di buku tugas semua tabel-tabelnya itu dari tabel Muslim, harf jar, harf nasab, semuanya itu dihafalkan dengan benar. Nah, hari apa aja Kak yang kita lakukan di sesi latihan? Tentunya kita akan membahas latihan-latihan di buku tugas. Kemudian kita insya Allah akan membuka Al-Quran. Hana insya Allah fokus kita akan buka surat Yusuf ya. Dari menemukan isem rofa nasab jar sampai menemukan
fi'il, madi, mudhari, tipis, super tipis, semuanya kita coba temukan di surat Yusuf, insya Allah. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih yang mengikuti sampai akhir dan yang masih berjuang terus. Yang ketinggalan kelasnya terus semangat ya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Jazakallah Hana. khair, Kak Hanan. Terima kasih Kak Hana. Sama-sama.